Walamma ja'a Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan. Berapa hari dulu itu? 40, semula 30 menjadi 40. Jadi sebelum menerima wahyu kitab Taurat itu Nabi Musa puasa 40 hari. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah, utawa wong Jawa ngarani Dzulhijjah itu 10 hari, tapi sebelum Dzulhijjah itu 1 bulan penuh malahan, yaitu Dzulqa'dah atau Selo 1 bulan ditambah Dzulhijjah 10 hari. Makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu termasuk hari-hari mulia. Trawakallamahu rabbuhu, dan Tuhannya telah berfirman langsung. Jadi langsung berbicara. Makanya Nabi Musa itu terkenal dengan kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah. Qala, maka Nabi Musa itu berkata, Rabbi arini anzur ilaika, Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Jadi kok ngomong tok tidak kelihatan kan gitu ya. Jadi ingin Nabi Musa itu bisa melihat Allah. Qala, maka Allah berfirman, lantaroni, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Lan itu tidak mungkin ya. Beda dengan la atau lam. Kalau lan itu tidak mungkin, tidak akan mungkin melihat. Lantaroni, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Walakin indur ilal jabali, tetapi lihat bukit itu atau gunung. Jabal itu gunung. Menerima wahyunya kan di gunung, bukan di perkampungan ya. Disuruh datang Nabi Musa ke Gunung Turisina. Fa in istaqarra makanahu, maka jika dia tetap di tempatnya, gunung itu jika di tempatnya, fasaufa taroni, niscaya kamu dapat melihatku. Jadi tidak melihat Allah, karena kalau melihat Allah jelas akan hancur, tapi disuruh melihat gunungnya. Jadi efek Allah memperlihatkan itu ternyata hancur. Jadi memperlihatkan di gunung, dan nanti ada penjelasannya. Ini lanjutannya. Falamma tajalla rabbul jabal, tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung, jadi bukan menampakkan diri kepada Musa, ja'alahu dakka, maka gunung itu menjadi hancur luluh. Jadi gunungnya saja hancur luluh, termasuk wa kharra Musa sha'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi Nabi Musa itu pingsan, ikut efeknya itu, padahal tidak kena. Jadi efek dari wajah Allah. Falamma afaqa, maka tatkala sadar kembali, qala, maka Nabi Musa itu berkata, Subhanak, maha suci engkau,
tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, wa ana awwalul mukminin, dan aku orang pertama yang beriman. Ya, jadi permintaan Musa itu dianggap salah sehingga langsung memuji Allah, subhanak inni tubtu ilaika, saya bertobat. Tidak ada ininya ya. Tubtu ilaika, saya bertobat kepadamu dan saya termasuk orang yang beriman, awal yang beriman. Di zaman itu orang yang beriman pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini penafsirannya, walamma ja'a Musa limiqatillahi ta'ala al-muhaddad lahu, dan ketika Musa datang sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah kepadanya, lil kalami ma'a rabbih, untuk berbicara langsung dengan Tuhannya, wa ita'ihi syari'ah, dan untuk diberikan kepadanya syariat. Syariat itu berarti kitab Taurat ya. Wa kallamahu rabbuhu bila wasitatin, serta berbicara langsung kepada Tuhannya tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi Musa termasuk nabi yang keren. Jadi kalaman dengan berbicara, sami'ahu min kulli jihatin. Jadi yang dapat didengar dari semua penjuru. Wa sami'ahu as-sab'unal mukhtaruna lil miqat, dan didengar oleh 70 orang yang dipilih Musa untuk berjumpa Tuhan. Jadi Nabi Musa menghadap Allah ya, untuk menerima wahyu, ternyata membawa 70 sahabatnya yang beriman. Ternyata sahabatnya itu menjadi saksi bahwa Nabi Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Bahkan Allah memberi wahyu, bicara langsung dengan Allah itu didengar oleh para sahabatnya yang jumlahnya 70 itu. Raghiba fil jam'i baina fadilatil kalam wa ru'yah. Jadi raghiba fi itu artinya adalah senang, ingin tetapi ada kesenangannya. Musa ingin dan sangat senang bisa mengumpulkan dua keutamaan, fadilatai, ya dua keutamaan, yaitu al-kalam, bisa berbicara, war-ru'yah, dan melihat Tuhan. Jadi kok ngomong tok terus kemudian bisa dengar. Jadi firman Allah bisa didengar tetapi tidak bisa melihat. Maka Nabi Musa ingin melihat Allah. Arini, tunjukkan kepadaku, arini zatakal muqaddasah, yaitu zatmu yang suci, ni kepadaku ya. Jadi ingin ditunjukkan ya kemana wujud Allah. Wa qawwini ala nadhari ilaika, dan kuatkan aku untuk bisa melihatmu. Faqala Allahu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, lantaronil an, kamu tidak akan mampu untuk melihat aku. An itu sekarang, ini kurang kata sekarang. Wala fil mustaqbal fid dunya, termasuk kamu tidak bisa melihat di masa mendatang selama di dunia. Id laisa li basharil qudrah
maka karena tidak ada kemampuan bagi manusia ala nadhari ilayya untuk melihat aku fit dunya di dunia. Nah, ilayya sebetulnya kurang ya. Jadi selama di dunia maka tidak ada yang bisa untuk melihat Allah ya. Karena badan manusia ini sangat lemah dan berasal dari tanah, gunung saja hancur apalagi manusia. Jadi jawabannya itu. Tetapi yakinlah bahwa kalau orang nanti di surga maka akan bisa melihat Allah. Ayatnya begini. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu di akhirat di surga itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Dan bisa melihat Rabbiha Tuhannya. Itu yang menjadi dasar bahwa orang di surga nanti bisa melihat Allah. Dan mampu karena bahannya beda. Jadi bahan di dunia dan di akhirat beda. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hijabun nur. Jadi Allah dengan Musa itu dihijab, dibatasi oleh cahaya. Lau kasyafahu, seandainya cahaya ini dibuka, la akhraqat sabahatu wajhihi, maka kilauan wajah Allah ya, wajah Allah itu la ahraqat, sungguh akan membakar. Jadi tidak kuat ya, bahannya bahan selama di dunia ini sangat lemah. Man tahailaihi basaruhu min khalqihi, sehingga tidak tersisa makhluk yang dipandangnya. Jadi apapun itu kalau diperlihatkan di Allah itu pasti akan hancur lebur, kecuali nanti kalau di akhirat ya. Ini juga menggambarkan bahwa yang disembah berupa batu, berhala itu adalah bukan Tuhan. Tuhan itu sangat hebat ya. Bahkan mampu membuat langit dan bumi beserta isinya. Summa abana lahu, kemudian Allah menjelaskan lahu kepada Musa, annahu la yutiqur ru'yah, bahwa Musa itu tidak mampu melihatnya. Faqala mustadrikan, lalu Allah berfirman sebagai tambahan atau kelanjutannya, walakin indur ilal jabali, tetapi lihatlah ke gunung itu, fa in sabata makanahu indat tajallil a'zam alaihi, jadi jika dia gunung itu tetap berada di tempatnya karena keagungannya, fasaufa tarani, niscaya kamu akan mampu melihatku. Jadi sebagai contoh saja, tidak saya tampakkan ke kamu, kalau kamu ya hancur, ke gunung aja. Wa idza kanal jabal fi quwwatihi wa sabati lam yastati ayyasbut. Jadi gunung dengan kekuatan dan kekokohannya tidak mampu bertahan. Fa kaifa anta ya Musa, maka bagaimana halnya kamu wahai Musa. Jadi setelah diperlihatkan ternyata meskipun gunung kokoh seakan-akan tidak goyang, ternyata gunung itu hancur.
Falamma tajalla rabbul jabal, ketika Tuhannya menampakkan diri ke gunung, wa ma tajalla minhu illa qadral khinsir, dan tidaklah dia menampakkan diri kecuali hanya seukuran jari kelingking. Ja'alahu turaban madruka, maka gunung itu hancur menjadi debu yang lembut ya. Wa kharra, dan jatuhlah sakoto, artinya ya, Musa maghsyian alaihi, dengan pingsan. Jadi Musa melihat gunung itu aja sudah pingsan. Falamma afaqa, maka ketika Musa sadar, min irma atihi wa ghusyanihi au soqotihi, jadi ketika sadar dari ketidaksadaran, dari kelalaian, ketidaksadaran dan pingsannya, qala, maka Musa berkata, subhanak, maha suci engkau. Jadi kata-kata subhanak itu tanzihan, untuk mensucikan, wa ta'ziman, untuk mengagungkan, wa ijlalan, dan untuk memuliakan. Ayyaraka ahadun fid dunya illa mata, bahwa seseorang melihat engkau pasti akan mati. Jadi subhanak itu maha suci. Jadi Allah itu suci dari kekurangan. Jadi ketika melihat sesuatu yang memang kurang baik, itu sebetulnya tidak ada istilah tidak kurang baik. Makanya perlu tetap memuji Allah, mensucikan Allah. Misalnya melihat ada orang cacat, maka ucapan kita adalah subhanallah. Ada orang cantik, kita mengucapkan Masya Allah, karena dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan terbalik, melihat orang cantik mengucapkan Masya Allah. Jadi Masya Allah itu adalah terlihat sesuatu yang kurang, tapi tidak kurang sebetulnya. Itu adalah jadi itu ada subhanallah ya, subhanallah itu maha suci Allah. Allah tidak salah kan. Allah suci dari sesuatu keburukan. Tanzihan, untuk mensucikan ini. Ada gunung yang indah, gambar yang indah itu Masya Allah ya, jangan terbalik. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya saya bertobat kepadamu, min thalabir ru'yah, karena memohon untuk bisa melihat. Maksudnya melihat engkau, yaitu an asalakar ru'yah, untuk memohon bisa melihat engkau. Jadi bertobatlah Musa. Jadi orang yang meminta sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Segera tobat. Ya, jadi misalnya seperti kita ini, duit orang, tidak punya pengaruh, pengen jadi presiden misalnya, itu terlalu tinggi, itu pecah. Ya, misalnya itu. Wa ana walul mu'minin, dan saya adalah orang pertama yang beriman, fi zamani, di zamanku, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, bi azamatika wa jalalika, terhadap keagungan dan kemuliaan engkau. Jadi ini ada penjelasannya. Yang beriman di zaman Bani Israel bahwa Allah itu agung dan mulia sekali. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, wa ana awwalul mu'minin, saya termasuk orang pertama yang beriman, annahu la yaraka hadud, bahwa tidak ada seorang pun min khalqika, dari makhluk engkau, ila yaumil qiyamah, sampai
hari kiamat. Jadi ini dari sini dapat disimpulkan bahwa sampai hari kiamat manusia tidak mungkin bisa melihat Allah.